Pemain keturunan Indonesia oleh Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, oleh Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, respon pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pecinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang kita ketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia. Sintayong, pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masalah melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivan Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia yang diperkuat Jay Itzes pada hari Jumat lalu. Dalam momen itulah Romeni foto bareng dua penggawa timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam momen yang sama ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola Bung Harba. Lewat akun YouTube-nya memberitahukan apa tanggapan Romeni usai diajak untuk gabung timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung ke timnas Indonesia. Pernyataan Romeni itu lantas dianggap sebagai pertanda baik, sebab Romeni sendiri yang mengaku bahwa semuanya kini ke arah yang bagus. PSSI melakukan langkah konkret untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui, skuad asuhan Sintayong akan menghadapi tuan rumah Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa pada 10 Oktober 2024. Kemudian Rizky Ridho dan kawan-kawan akan berlanjut menghadapi Cina di Xiangdao Youth Football Stadium Qingdao pada 5 hari ke depan. Cina sendiri memilih bermain di Qingdao yang jaraknya mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Langkah itu dinilai sebagai akal-akalan agar tim lawan termasuk Indonesia kelelahan. Belum lagi jika ditotal, timnas Garuda harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Seakan ogah skuadnya kelelahan, PSSI berencana menyewa pesawat pribadi untuk pasukan timnas Indonesia. Pak Erik, Ketua Umum PSSI, meminta untuk dicarikan pesawat charter, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulunga dalam channel YouTube yang dilansir suara.com. Meski demikian, Arya tak menampik langkah menggunakan pesawat charter juga dibarengi dengan biaya yang sangat tinggi. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi, jelas Arya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, timnas Cina diketahui menggunakan Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao saat menjamu timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 15 Oktober 2024 mendatang. Pemilihan stadion itu dianggap akal-akalan tim lawan agar bisa mengalahkan skuad timnas Garuda, sebab stadion tersebut berjarak 633 km dari Beijing, ibu kota Cina, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam lebih perjalanan darat atau sekitar 1 jam 25 menit perjalanan udara. Sementara 5 hari sebelumnya, timnas Indonesia akan bertanding melawan timnas Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa.
Venue laga Cina versus Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akhirnya sudah diketahui. Laga ini rencananya bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao Shandong Luneng. Timnas Cina bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Qingdao Youth Football Stadium terpilih sebagai markas Cina untuk menjamu Timnas Indonesia. CFA mengabarkan bahwa penunjukan Qingdao Youth Football Stadium telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Setelah permintaan terbuka, penyerahan materi oleh asosiasi anggota hingga evaluasi deployment, ungkap CFA. Dalam proses pemilihan tuan rumah ini, CFA menganut prinsip menciptakan kondisi terbaik untuk timnas dan terutama mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial, jelas CFA. Selain itu, untuk memaksimalkan kepuasan dan kebutuhan menonton para penggemar dan menciptakan suasana rumah yang hangat, CFA akan memprioritaskan stadion yang dapat menampung lebih banyak penonton di kualifikasi Piala Dunia, ucap CFA. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di Cina. Pembangunannya dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada tahun 2023 dengan menghabiskan biaya 3,4 juta Chinese Yuan atau setara dengan 7,5 triliun. Kabar buruknya, Timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan Cina karena tidak terdapat flight transit langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada 10 Oktober 2024, armada Sintayong akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium Rafah untuk melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, Timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Dengan 2 kali transit, penerbangan Timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiandong di Shandong. Bandara Qingdao Jiandong berjarak 623 km dari ibu kota Cina, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat dan 1,5 jam melalui perjalanan udara. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal Timnas Indonesia yang akan dijamu Cina di stadion yang jauh, yakni Qingdao Youth Football Stadium Shandong. Stadion ini dipastikan berbeda dari stadion yang biasanya dipakai oleh Timnas Cina. Lokasi stadion ini diketahui sangat jauh dari turunnya pesawat Timnas Indonesia. Erick mengatakan bahwa lokasi pertandingan Cina versus Timnas Indonesia ini jauhnya hampir mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Menurut Erick Thohir, hal itu membuat Timnas Indonesia akan menghadapi situasi yang tak mudah. Kita harus melalui berjalan berat karena mesti terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, ujar Erick Thohir kepada awak media di Stadion Gelora Bung Tomo. Lalu ke Cina dan tiba-tiba tim ditaruh di kota yang letaknya 6,5 jam dari Beijing, ucapnya. Itu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa semua kontestan memang ingin mempersulit tim tamu. Jadi, semua negara ingin mempersulit tamunya, kata Erick Thohir. Jadi, kita juga nanti jadi tuan rumah harus baik-baik, tetapi jangan baik-baik saja, tegas Erick. Kalau kita dikerjai di luar negeri, ya kita ganti kerjai di sini, tutup Erick Thohir.